Shalom, apa kabar saudara yang terkasih di dalam Kristus? Bagaimana kabar Anda hari ini? Kita anak-anak Tuhan harus dipenuhi dengan semangat. Semangat yang tidak pernah padam. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang akan menyertai kita menjalani hari-hari ini. Haleluya saudara ya. Mari di dalam Gema hari ini kita sama-sama belajar di dalam Ayub 23 ayat 10 hingga 12. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Saudara yang terkasih, emas menjadi tolok ukur dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah ukuran yang paling tinggi. Ketika ada orang melakukan lomba, saudara ya, juara satu dapatnya emas, kemudian perak, baru perunggu. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat bahwa emas menjadi ukuran ketika seseorang mencapai puncak atau keberhasilan. Orang di dalam kemuliaannya memakai apa saudara? Emas menjadi tolok ukur mereka yang berada dalam posisi-posisi yang boleh dibilang yang paling tinggi saudara. Ya, mahkota emas, ya, kalung emas, ya saudara ya, gelang emas, ya seperti itu saudara. Nah, inilah yang menjadi tulisan seseorang yang bernama Ayub saudara. Ayub mengalami kejatuhan yang luar biasa. Seandainya kita di posisi Ayub, kita tentu akan merasa bahwa Tuhan sudah tidak peduli dengan hidup kita. Bagaimana ketika harta bendanya ludes, terbakar. Kambing, ternaknya, semuanya mati. Ya saudara ya, bahkan anak-anaknya juga mati. Saat itu kondisi Ayub benar-benar dalam kondisi yang paling bawah. Namun apa yang dia katakan di ayat ini? Ia mulai mencari Tuhan. Ia tidak kemudian drop jatuh terus meninggalkan Tuhan. Ia tetap terus melekat hidupnya di dalam Tuhan. Makanya dia bisa menulis kalimat ini. Karena ia tahu jalan hidupku. Kenapa Ayub yang dipilih mengalami peristiwa itu? Untuk itu dia katakan, karena ia tahu jalan hidup. Tuhan melihat kehidupan Ayub yang saleh. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Karena apa? Karena Ayub benar-benar dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Di ayat selanjutnya pun dia katakan apa? Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Jejak siapa? Jejak Tuhan. Bagaimana kehidupan kita hari-hari ini? Bagaimana kita terus melakukan atau kita mengikuti jejak-jejak Kristus yang telah diberikan keteladanan? Ketika Ayub hidup, tidak ada sebagai panutan Kristus. Dia hanya membaca, dia hanya tahu kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Tidak ada Alkitab seperti saat ini. Dan kemudian ia menuruti jalannya, jalan-jalan Tuhan dan tidak menyimpang. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan hari-hari ini bukan hal yang mudah. Ketika tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang tidak sejalan dengan jejak-jejak Kristus, jejak kebenaran. Kadang-kadang kita mengambil jalan pintas. Untuk apa? Untuk kita berhasil. Artinya kita menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Namun Ayub tidak. Dalam kondisi apapun ia tidak mengutuki Tuhan. Dalam kondisi tertekan ia justru berserah kepada Tuhan. Sekarang aku tahu Tuhan bukan dari omongan orang. Ia tahu bahwa Tuhan adalah benar apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup Ayub. Di ayat terakhir, perintahnya dari bibirnya tidak kulanggar. Ini perintah Tuhan tidak dilanggar sedikit pun oleh Ayub. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya, ucapan mulut Tuhan. Saudara yang terkasih, mari hari ini
Saya undang saudara untuk kembali kepada Tuhan, kembali menyimpan firman-firman Tuhan yang disampaikan di dalam sanubari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih kemurahan-Mu, rahmat-Mu yang terus menyertai kami. Ajari kami untuk tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kami mau Tuhan, Engkau buat kami menjadi emas di hadapan-Mu. Bagaimanapun yang kami alami, seperistiwa apapun yang sedang kami hadapi, Engkau terus menyertai kami agar kami tidak jauh dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus mencari-Mu agar kami menjadi emas di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan hari ini dan bersinar bagaikan emas. Tuhan Yesus memberkati.